Mas Anies, Anda mau ngomong apa? Udah ikut pilpres, suaranya 25%, lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo yang didukung oleh partai yang begitu mapan yang bernama PDI Perjuangan. Sesuatu nggak? Sesuatu banget, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, Muhammad Qodari ini seringkali mulutnya ini terlalu kasar menyerang Pak Anies Baswedan. Tampak kebenciannya begitu menganga, entah kenapa, tapi itu menurut kita ini yang awam, komentar-komentar seperti itu Muhammad Qodari kepada Pak Anies Baswedan justru merendahkan intelektualnya sendiri. Dan berikut kita akan menyaksikan sebuah pernyataan dari Anies Baswedan yang memang sangat berkelas, bikin siapapun yang mendengarkan pasti sangat terharu dan kagum dengan kecerdasan Pak Anies. Langsung saja kita saksikan. Para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat Islam. Tetapi para pendiri republik ini tidak pernah menggunakan kata mayoritas minoritas di dalam mengatur republik ini. Jadi tidak ada gunakan. Karena itu saya pernah mengatakan republik ini tidak didirikan untuk minoritas, tidak didirikan untuk mayoritas, didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tidak dilindungi minoritas, tapi melindungi setiap anak bangsa. Tidak ada kata mayoritas minoritas di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan kita, dan di dalam perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang, dan banyak diantaranya adalah, kalau dalam kategorisasi sekarang adalah tokoh umat Islam, mereka menginginkan sebuah negara baru, republik, di mana di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Itunya arahnya ke sana. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, kalau bicara umat, adalah tokoh-tokoh umat waktu itu. Coba contoh. Tapi mereka tampilnya dengan gagasan untuk bangsa. Walaupun mereka tahu secara kualifikasi mereka mayoritas. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa keadilan untuk semua dan representasi kebangsaan. Agus Salim kurang apa kalau ditanya tokoh keislamannya? Tokoh Syarikat Islam. Dalam perjalanan karirnya, beliau kalau dibilang dalam perjuangan selalu sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, bapak diplomasi Indonesia. Ketika berdiplomasi keluar, beliau membawa Indonesia sebagai bangsa seluruhnya. Tidak bicara mayoritas. Tidak mayoritas. Jenderal Sudirman, guru sekolah Muhammadiyah, yang kemudian nih kita ini sering menganggap kalau guru itu tidak bisa tegas. Ada tidak yang berani bilang kalau Jenderal Sudirman tidak tegas? Ini adalah seorang guru yang menjadi panglima besar, dan kalau lihat latar belakangnya ini adalah tokoh Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dengan resolusi jihadnya, resolusi jihad, kalau dibaca hari ini kalimatnya, kata-kata resolusi jihad, barangkali orang keder itu. Itu ditulis tahun 45, resolusi jihad ya, gitu ya. Resolusi jihad. Apa yang kemudian yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri, menggerakkan semua. Idiom yang digunakan, diksinya adalah diksi idiom-idiom keislaman untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi, saya melihat kontribusi itu diwujudkan di dalam sebuah semangat bahwa umat Islam hadir berperan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu semangatnya dari awal. Terima kasih, bagus sekali. Bukan untuk umat Islam saja, Itu untuk semua. juga ya? Loh, kalau dulu berbicaranya hanya Islam, maka dia akan bicara mayoritas saja. Tidak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah dengan itu baca sejarahnya. Lalu apa masalah kita sekarang kemudian? Semangat itu dibangun, keinginan keadilan sosial, 73 tahun kemudian, yang terjadi adalah sebuah negeri dengan ketimpangan yang merata. Ketimpangan di berbagai sektor. Ya. Minimal timpang antara yang kaya dan miskin, antara yang berpendidikan tak berpendidikan, antara yang bekerja tak bekerja, antara yang di kota dan di pedesaan, antara yang di Jawa
dan di pulau lain, Ya. ketimpangan-ketimpangan itu yang kemudian hari ini menjadi masalah terbesar kita. Karena itu, kemudian ketika orang membicarakan dulu umat Islam, tidak bicara mayoritas minoritas, tidak bicara. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu muncul, menjadi pertanyaan. Sekarang mayoritas penguasaan aset pada siapa? Ya. Minoritas penguasaan aset pada siapa? Ya. Mayoritas penguasaan dalam banyak hal ini. Jadi pertanyaan, dari sisi jumlah dalam artian orang, dan dari sisi jumlah dalam artian penguasaan ekonomi, jadi masalah. Ya. Nah, di sini menurut saya fokus kita adalah kembali ke titik azimatnya, yaitu ketika Republik didirikan, semangatnya menghadirkan keadilan sosial. Nah, lalu ada gangguan dikit, yang tadi dikata, kalau pembangunan itu ada 3, bangun politik, bangun ekonomi, dan bangun hukum. Ya. Yang satu adalah bangunan ekonomi, satu demokrasi, yang satu rule of law. Ya. 2 kita sudah ada, ekonomi udah, demokrasi sudah. Nah, PR kita terbesar ini kepastian hukum. Ini yang kemudian implikasinya pada persoalan-persoalan seperti kriminalisasi, seperti ada proses-proses. Kenapa? Karena kepastian hukum. Kira-kira itu, Ustaz. Terima kasih Pak Anies, luar biasa. Kalau Pak Anies Mata butuh GPS dan sopir baru gitu kira-kira untuk menghadirkan keadilan yang lebih segar, Pak Anies Baswedan substansinya adalah memang soal keadilan. Tepuk tangan buat Pak Fadli. Jadi udah kompromi, sudah juga sebetulnya sudah selesai lah ya. Cuma Pak Fadli masih soft. Ini ada yang salah paham, ada yang gagal paham gitu kan. Pak Fadli belum bilang kayaknya ada, jangan-jangan ada ideologi baru kali yang ingin menggeser Islam barangkali. Tapi saya pikir kita coba dengarkan penjelasan lebih jauh. Mungkin Pak Anies Baswedan dulu, setelah itu Pak Anies Mata. Gantian Aniesnya nih Pak. Terima kasih. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas ketika merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun, Pak Tiar, dan tadi dengan Pak Tony. Ya. Kalau kita lihat tentang fenomena sekarang, kasus-kasus hukum, kemudian soal benar tidak sih ketimpangan itu sebenarnya terjadi, tidak sih ketimpangan itu, kemudian soal pemahaman sejarah, itu luas sekali. Ya. PR kita terbesar saya rasa adalah membuat sejarah. Membuat sejarah. Iya. Menoreh Memahami sejarah itu penting. Menguasai sejarah itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah membuat sejarah baru bagi umat Islam Indonesia. Ini harus kita buat. Ya. Harus bikin sejarah. Ya. Di masa ini, kita berada di dalam situasi di mana menginginkan agar bisa berperan lebih besar, bisa berkontribusi lebih besar. Karena itu, kontribusinya akan punya dampak kepada kesejahteraannya, kepemilikannya, dan lain-lain. Karena itu, saya melihat PR besar di kita. Tadi bicara tentang ketimpangan, itu bukan mengecilkan yang sekarang besar, tapi membesarkan yang sekarang kecil. Di situ yang harus kita lakukan. Yang sudah besar, besar. Loh, itu bisa berperan seluruh dunia kok. Narasi-narasi yang dibangun oleh Muhammad Qodari ini bukannya sebenarnya mendatangkan simpati, justru orang makin antipati karena Muhammad Qodari ini berulang-ulang terus membuat statement yang memframing Pak Anies Baswedan yang bernada merendahkan. Sebagai pengamat dan saat ini masuk dalam jajaran pemerintahan Pak Prabowo, harusnya sudah lebih dewasa menyikapi dinamika politik yang terjadi, tapi tidak dilakukan oleh Muhammad Qodari, khususnya jika itu berhubungan dengan Pak Anies Baswedan. Banyak statement-statement Qodari ini kepada Pak Anies Baswedan yang tidak objektif, ya, komentar-komentarnya sangat subjektif sehingga terkesan memang hanya ingin menjatuhkan nama baik Pak Anies Baswedan, hanya ingin merusak citra Pak Anies di mata publik. Namun publik yang berakal sehat tentu tidak mungkin menerima secara mentah-mentah begitu saja apa yang disampaikan Muhammad Qodari ini, karena sepanjang rekam jejak Pak Anies, apa yang disampaikan oleh Muhammad Qodari dan juga selama ini yang kerap menyerang Pak Anies tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.
Pak Anies tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Dan bagaimana Pak Anies kita dalam pidatonya menyaksikan luar biasa menenun persatuan kebangsaan. Beliau selalu berpikir komprehensif, berpikir universal, bagaimana menyikapi sebuah perbedaan di banyak keberagaman di masyarakat Indonesia, termasuk dalam merespon situasi politik yang sangat dinamis, yang setiap detik bisa berubah. Ini tentu membutuhkan kedewasaan, membutuhkan ketenangan dan juga analisa yang dalam, tidak asal merespon dengan tanpa data seperti Muhammad Qodari ini. Persatuan tentu lahir dari upaya keras, kerja bersama, kerja kolektif dari setiap anak bangsa, termasuk seharusnya dicontohkan oleh para elit bangsa ini, para politisi, elit parpol. Dan pernyataan-pernyataan Qodari ini justru sangat berpotensi mendatangkan perpecahan karena sangat subjektif. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan bahwa persatuan itu tidak lahir begitu saja, dia harus diupayakan. Ya, kita lahir sebagai bangsa Indonesia yang sangat pluralis, beragam, baik agama, bahasa, etnis, tradisi, suku, semua itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun untuk merajut persatuan di tengah keberagaman yang sangat kompleks itu butuh kedewasaan tingkat tinggi, butuh kerendahan hati yang besar untuk menyatukan langkah kita di dalam menatap masa depan yang lebih baik dan lebih maju, termasuk di dalamnya memberikan kritik-kritik konstruktif kepada orang yang dianggap berlawanan pandangan dan juga kepada lawan-lawan politik yang memang selama ini berseberangan. Dan disinilah seharusnya Muhammad Qodari harus belajar lebih meningkatkan cara berpikirnya untuk menghadapi perbedaan-perbedaan politik itu, sehingga tidak melahirkan statement-statement yang sangat ambigu, yang terkesan hanya opini belaka dan tentu sangat subjektif sifatnya. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua, siapapun yang masih punya akal sehat, ya, untuk menyadarkan bahwa terkadang public figure itu tidak sepenuhnya kita bisa terima pernyataannya, karena kadang-kadang mereka itu justru menyesatkan publik. Sehingga informasi ini saya sampaikan agar ada perimbangan informasi, pelurusan informasi terkait dengan sosok Anies Baswedan. Sekian, terima kasih.